Oh jadi kayak ibu-ibu nih kalau kayak gini nih langsung kerasa umurnya kan. Tapi dari tampangnya nggak ibu-ibu. Hai Cosmo Babes, saya Kamila Andini, saya sutradara dari film Yuni. Dan saya Arawinda Kirana, saya adalah pemeran Yuni dari film Yuni. Hari ini kita baru aja selesai photoshoot bersama tim Cosmo. Dan kita juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Cosmopolitan Indonesia. Jadi film Yuni bercerita tentang seorang remaja bernama Yuni yang sedang mencari mimpinya. Dia punya banyak potensi, dia suka nyanyi, dia jago fisika, nilai-nilainya bagus, dia pengen kuliah lagi. Tapi kemudian lamaran demi lamaran datang ke rumahnya dan dia harus memutuskan apakah dia ingin mengejar mimpinya atau menikah. Yuni adalah tentang kebingungan seorang remaja menghadapi konflik struktural di masyarakatnya. Udah 2 tahun yang lalu kita mikirnya. Udah lama juga. Apa adegan favoritnya? Ada adegan-adegan yang jelas kayaknya kita nggak lupa juga ya, karena itu cukup tough. Aku nggak tahu sih itu bisa dibilang favorit atau enggak gitu. Unforgettable kali ya. Unforgettable gitu. Tapi ya memang ada scene dimana saya rasa sebagai perempuan yang ada di lokasi waktu itu, it was tough for all of us ya. Kayak itu sulit gitu untuk kita semua karena kita tahu betapa heartbreakingnya juga adegan itu, dan kita pingin banget mendeliver rasa itu gitu ya ke semua orang. Tapi memang juga situasinya, kondisinya juga lumayan tough gitu waktu itu, lagi hujan dan lain-lain, sehingga memang itu kayaknya adegan yang saya paling ingat gitu ya di keseluruhan syuting, karena memang meskipun sulit untuk kita semua, tapi saya ngerasa bahwa ada energi yang besar banget dari semua yang terlibat, dari aktor waktu itu untuk ingin banget bisa menyuarakan apa yang disuarakan ini gitu. Hal yang besar itu sih yang sebenarnya memorable. Kalau untuk saya, yang memorable, yang paling disuka saat syuting itu tuh aku sama Cile Geng, yaitu jadi ada geng perempuan 5 orang gitu, isinya saya dan teman-teman saya di Serang, Yuni dan teman-teman Yuni di Serang gitu. Dan setiap kali saya syuting sama mereka itu senang banget, menyenangkan. Kita juga sering manjat-manjat ya, manjat pohon, manjat pagar, itu pokoknya seru deh. Paling aku merasa bebas banget berada di dalam ruang yang, karena pas itu kan pas aku menjadi Yuni, aku benar-benar menganggap mereka sebagai best friend banget, safe space. Sampai sekarang juga kita masih dekat. It was very fun to do. Semua adegannya mempunyai makna sendiri sih. I think yang paling membekas di aku setelah aku nonton tuh adegan sama bapakku, dan juga adegan bersama ibu guruku yang dimainkan oleh Marissa Anita. Nonton deh, itu heart wrenching banget. Kalau dari saya mungkin fun fact-nya adalah, nggak tahu kenapa selama persiapan kan kami semua cast dan saya juga, kita homestay ya berapa lama di sana, coba ketemu dengan orang-orang, coba riset juga, semua pemain juga melakukan riset. Somehow kita itu selalu ditemukan dengan orang dengan cerita yang sama kayak di karakternya. Jadi kaget banget gitu setiap ketemu, loh ceritanya sama loh kayak di skrip gitu. Jadi kayak emang udah dikasih tahu bahwa itu real gitu. Dan banyak hal yang saya temukan tuh coincidence banget gitu. Ternyata di samping hotel, sesuatu yang kita cari-cari, band misalnya waktu itu kita nyari kemana-mana, tiba-tiba ditemuinnya di samping hotel. Yang hal-hal yang kayaknya magic aja sih gitu. Meant to be ya Mbak ya. Meant to be ya kayaknya gitu. Kalau dari saya, mungkin saya kan nggak bisa nih naik motor. Nah, sementara karakter saya Yuni itu mahir banget naik motor lewat gang-gang kecil yang ada di perkampungan gitu. Jadi saya sebelum syuting saya belajar tuh cara naik motor. Terus pas udah nyampe di Serangnya, pas lagi homestay belajar lagi tuh naik motor di gang kecil. Terus saya jatuh ke selokan karena terhilang kendali. Terus itu H-3 syuting, terus ini mbaknya panik. Aku pincang kayak tapi alhamdulillah terus tiba-tiba magically sembuh dalam 3 hari. So good experience.
3 kata film ini ungu yang jelas girls, power Kebebasan. and freedom, liberty, Yes. liberation Liberation. ya itu kayaknya. Itu berapa kata tuh? Itu banyak banget. Banyak. Ini tuh soalnya banyak sisi dan banyak ruangnya banget. Coba kita pilih 3 berarti. Okay. Liberation, Liberation, ungu, empowerment, empowerment, sama apa honesty, truth. honesty, truth. Iya. I think 3 itu. So, kita beda nggak ya? Kalau aku sih kita punya karakter di film ini namanya Suci Cute yang diperankan oleh Asmara Abigail gitu. Jadi karena memang karakter dia juga harus seperti itu gitu. Dan ya jadi memang keberadaan Suci Cute setiap kali di lokasi juga atau di in-frame ya juga memang selalu seru ya gitu. Nanti nonton filmnya untuk tahu sebenarnya karakternya. Yeah, I think semua, karena aku dapat kesempatan untuk main sama semua aktornya kan, dan semuanya tuh membawa warna-warna yang berbeda gitu. Kalau misalnya dari Suci Cute, aku dapat warna like bigger sister banget. Tapi I think for me as a small Serang girl, my character is a small Serang girl yang anak-anak gitu, yang benar-benar berkesan bagi aku tuh si karakter Uung sih, yang dimainkan oleh Boa Sartika, sama Sarah yang dimainkan oleh Neneng Risma, sama itu semuanya Cilegeng itu kayak, dan actually para ekstras dan karakter-karakter yang dimainkan oleh orang-orang Serang, ya. Orang-orang Serang itu benar-benar bisa membantu aku menghidupkan banget sih. Kalau aku sih sebenarnya sama kayak tujuannya bikin gitu, bahwa aku sebagai remaja tuh kayaknya kita sih seakan-akan aku masih remaja. Masih kok Mbak. Maksudnya aku pengen remaja menikmati waktunya gitu dengan baik, apapun yang masih pengen mereka cari, pengen mereka coba, mereka pengen explore, harus ada ruangnya gitu menurutku. Karena itu memang momen-momen yang paling krusial juga gitu, penting juga gitu di fase hidup. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk dibebani hal-hal yang dewasa gitu, kayak pernikahan kan sebenarnya hal dewasa sekali ya untuk mereka bisa cope up di usia yang semuda itu gitu. Jadi aku sih pinginnya buat remaja yang mungkin baca Cosmo, atau misalnya orang-orang wanita yang lebih dewasa juga baca Cosmo, it's okay untuk masih nyari, it's okay untuk nggak tahu sebenarnya cita-citanya apa atau mimpinya apa, dan emang nikmatin proses itu gitu, nikmatin pencarian itu gitu. Dan semoga selalu ada ruangnya untuk bisa dengan bebas memilih gitu apapun yang jadi tujuan hidupnya. Apalagi karena semua yang Mbak Dini bilang itu bisa aku aplikasikan ke diri aku sendiri, kayak what you said about dinikmatin, mencari gitu. Karena sometimes aku ngerasa kayak aku harus cepet-cepet nih capai this, capai that, and I don't really enjoy it. Jadi kayak with that aku relate banget. Ya karena kan selalu ditanyanya apa mimpi, dan kayak kita punya beban bahwa mimpi itu harus besar gitu, dan harus segera dimiliki gitu, dan harus pencapaian kesuksesan itu harus dekat gitu. Padahal ya prosesnya juga pasti panjang buat semua orang. Udah sering banget ngasih pesan ke Ara. Mbak Dini udah bosen deh ngasih aku pesan. Udah bosen aku ngasih dia pesan. Aku ngasih pesan apa ke Mbak Dini? Pesen kopi sama Mbak Dini, aku pesan apa ya pesan aku buat Ara? Ya sebenarnya sih kalau Ara aku ngelihat banget kamu punya potensi yang gede banget gitu di depan kamu. Jadi emang aku sih berharap you enjoy the ride, everything gitu, kamu menikmati semua prosesnya, dan ya udah semoga semuanya bisa apa yang kamu capai, pengen kuliah
Oh jadi kayak ibu-ibu nih kalau kayak gini nih langsung kerasa umur ya kan. Tapi dari tampangnya nggak ibu-ibu kok, don't worry. Ya, jadi kayak lebaran. Oke. Ya semoga you enjoy the ride sih, Ra. Thank you. Just congratulations for making milestones for Indonesian and Asian cinema. I think it's amazing that you're both a director and a mother. Dan dari film pertama Mbak Dini, syuting sambil hamil kan? Iya kan? Iya, film pendek. Nah, film kedua juga syuting sambil bawa anak selalu gitu. And I think that's really amazing for people to look up to gitu. That you can be a mother and so many things gitu. Itu bukan pesan sih, itu kayak komplimen tapi oke. I mean just like enjoy being a mother. I hope you enjoy being a mother and a director. Enjoy being a woman as well. Yes. Alasannya apa ya? Kenapa harus menonton film Yuni? Karena ini film yang ngasih kamu sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu. Sesuatu yang real, yang mungkin kamu ngerasa itu deket banget gitu. Terus juga ini film yang mengangkat area-area yang juga jarang banget diangkat, nggak eksotis mungkin menurut banyak orang, tapi sebenarnya itulah kita gitu, itulah cerita-cerita kita, itu siapa kita sebagai orang Indonesia gitu. Jadi semoga sih tertarik. It's also very tear-jerking, maksudnya kayak aku dari kemarin ngeliat orang-orang nobar semuanya pas selesai pada gini semua. Like, apa ya, sebagai manusia, I think you will really enjoy watching it dan bisa melihat dirimu terrepresentasikan di the big screen, because Yuni itu ceritanya banyak orang dan ada banyak sekali cerita di dalam film ini. Apalagi buat para perempuan, kayak ini tuh kayak percakapan antar perempuan gitu, dialog antar perempuan. Let's have a girls talk lah gitu dengan menonton film ini. Itu dia Cosmo Babes, kita baru saja selesai menjawabkan pertanyaan-pertanyaan dari Cosmopolitan Indonesia. Semoga kalian suka sama jawabannya. Dan jangan lupa nonton Yuni di bioskop tanggal 9 Desember 2021. Sampai ketemu. See you at the theaters.